Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau meluangkan waktu untuk sesi kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita berdoa dulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Saya. Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Oke, sebelum itu anak-anak tahu nggak kita mau ngapain di sini? Nggak tahu. Oke. Di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Kalian tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Nggak tahu ya. Oke. Kurang tahu, apa emang nggak tahu? Bimbingan kelompok itu seperti kita membantu seseorang dalam kelompok. Kita bisa seperti diskusi, sharing bareng, dipandu oleh konselor seperti Ibu. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini semua anggota kelompok bisa saling mengungkapkan pendapat, saran, atau membahas masalah yang sedang kalian hadapi saat ini, seperti masalah sekolah, pertemanan, atau keluarga. Nah, kan pasti kalau ada kegiatan itu ada tujuan ya. Kalian tahu nggak tujuan bimbingan kelompok itu apa? Apa ya Bu? Ya, apa? Mungkin apa? Menemukan solusi dari masalah seseorang. Iya, bisa. Nggak tahu ya? Ya benar. Bisa untuk menemukan solusi. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok ini supaya kita bisa saling mendukung, belajar bersama, dan berani berbicara di depan orang lain, dan menemukan solusi seperti yang dibilang masnya ini tadi. Selain itu, bimbingan kelompok juga membantu kita lebih saling mengenal diri kita sendiri atau orang lain, serta melatih keterampilan sosial kalian seperti bekerja sama, menghargai pendapat, dan mengendalikan diri. Itu tujuan dari bimbingan kelompok. Lalu cara pelaksanaannya, di sini ada tahu nggak langkah-langkah apa aja gitu? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Nggak tahu semua. Di sini ada 4 tahapan untuk kita depannya nanti. Yang pertama adalah tahapan pembentukan. Yang pertama itu menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih. Yang kita lakuin di awal tadi toh. Nah, yang kedua berdoa. Kan kita tadi juga udah berdoa. Lalu menjelaskan pengertian bimbingan kelompok, tujuan, dan cara pelaksanaannya. Ini di tahap pembentukan pertama. Lalu yang kedua, tahap peralihan. Tahap ini nanti Ibu akan menjelaskan kembali soal tujuan dan pengertian dari bimbingan kelompok ini. Lalu tanya jawab tentang kesiapan anggota kalian saat sesi nanti ini. Yang ketiga adalah tahap kegiatan. Ini tahap inti kita nanti buat curhat atau sharing tentang permasalahan yang kalian hadapi di sini maupun di luar sekolah seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pengakhiran. Nah, nanti di sini Ibu akan menjelaskan kegiatan bimbingan kelompok dan di akhir anggota kelompok mengungkapkan kesan dan pesan, membahas kegiatan ini lebih lanjut. Jadi nanti kayak seperti evaluasi tentang kegiatan ini, apakah ada kemajuan atau enggak gitu ya. Oke, sebelum lebih lanjut kepada tegang ya. Tegang ya.
Ibu jelasin dulu ya tentang asas-asas bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak? Asas terbuka Bu. Ya benar. Terus sama lagi. Ada lagi ya, coba. Ada yang tahu nggak? Ayo. Nggak tahu Bu apa Nggak aja? tahu. Asas bimbingan kelompok itu ada 5. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, terbuka tadi, asas kegiatan, dan normatifan. Lu jelasin satu-satu ya. Asas kerahasiaan, jadi semua informasi atau sharing kita pada hari ini kita jaga dengan baik, jangan sampai keluar dari kelompok ini. Tidak boleh disebarluaskan ya, karena kan namanya aja kerahasiaan. Jadi di sini kita harus saling menjaga rahasia satu sama lain. Contohnya, jika dari kita ada permasalahan mungkin keluarga atau penyakit yang kalian punya, nah itu kita nggak boleh menyebarluaskan karena itu kan permasalahan dari pribadi kita. Itu kan mungkin sensitif ya. Menurut kalian enggak, tapi menurut orang yang punya itu sensitif. Jadi di sini kita menjaga rahasia itu. Oke. Yang kedua, kesukarelaan. Di sini kalian suka rela kan? Iya. Nggak terpaksa kan? Jujur ya. Jadi asas kesukarelaan ini tidak boleh terpaksa, sukarela atas atau kemauan dari diri kalian sendiri tanpa paksaan dari seseorang. Jadi bener toh kalian sukarela? Iya. Bener. Jadi kenapa nggak boleh paksa, nggak boleh terpaksa ya karena nanti kalau terpaksa kan nggak nyaman toh buat kita sharing. Nah jadi kita harus sukarela jadi agar ini nanti sesi kita ini kegiatan kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Lalu yang ketiga asas terbuka. Dan tahu nggak terbuka itu kayak gimana? Terbuka itu mungkin kita ceritanya nggak usah malu-malu terus terbuka aja gitu. Bener. Ya gimana nambahin? Dari Wajar ya. Oke bener, nggak boleh malu-malu. Asal terbuka ini kita harus bersikap jujur dan terbuka dalam mengungkapkan pendapat, perasaan dan pengalaman kalian. Masalah kalian tanpa rasa takut atau ragu-ragu gitu ya. Jadi kalian apa ya? Ya terbuka aja, jangan malu-malu. Jangan, yaudah gitu deh. Oke, jadi kita itu aktif ya, saat ini terbuka aktif dari pendapat dari berbicara. Yang terakhir adalah asas dan normatifan. Tahu nggak normatifan itu apa? Kurang tahu tuh apa ya? Kurang tahu. Iya. Norma itu saat kita bicara nanti kita harus sesuai dengan norma dalam bimbingan kelompok ini. Aturannya tuh susunan kegiatan ini tetap tertib, tidak boleh ada yang membuat apa ya? Benar, jujur, tuh, oke. Sebelum lebih lanjut nih, kita perkenalan dulu deh. Kan ya emang udah saling kenal, tapi kan ibu masih lupa nama-nama kalian. Perkenalannya dari mana ya? Sebutkan hobi, rumah, kalian kelas, sama kelas deh. Dari siapa nih? Dari Kristo. Perkenalkan, nama saya Christopher Hendra Ramaditya. Kelas saya 10 TAPA. Hobi saya bermain sepeda. Rumah saya di Ngaglik, dekat PDI ABC. Oh ABC. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Stefanus Dwi Trianggoro, biasanya dipanggil Bayu. Hobi saya berenang sama bermain basket. Saya kelas 10 TAPA, rumah saya di Karangdut. Ada yang tahu nggak? Mana tuh? Ada yang tahu Benoyo nggak? Benar tahu. Dekat situ. Kamu atlet
renang sama basket? Kalau renang cuman hobi aja sih. Cuman kalau basket agak serius. Oh iya. Kamu kalau renang di mana? Di mana-mana boleh lah. Kali taman. Dari taman, di puncak, kali mana. Kali udah. Kalau basket kamu kok pernah ikut lomba? Nah, saya dulu tuh tertariknya waktu SMP sih. Diajak teman terus jadi senang gitu. Oh iya. Terus lanjut sampai sekarang ya? Ya, Di sini ada basket di sekolah ini. Lanjut. Kenalkan nama saya Jaka Rizky Desa Bandung. Agak bantu sedikit ya. Ya, rumah saya di Kabupaten. Hobi saya bermain voli. Bermain voli, atlet voli. Bisa dibilang Wih. begitu. Amin. Amin. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rama Satya Saswanto, bisa dipanggil Rama. Hobi saya kadang mancing, kadang bermain bola. Rumah saya di Karangalet, RT 9. Oh, hobinya ganti-ganti ya? Iya. Berarti nggak ada hobi yang mentok. Apa? Kalau hobi yang mentok itu nggak ada. Yang diseriusin kayak Mas Bayu tadi, ya? Nggak ada. Apa? Reok? Oh, kamu pemain reok. Enggak. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dimas Iswaro Munir. Hobi saya bermain sepak bola. Alamat rumah saya Karangalet Jalan Purbaya 1. Karangalet. Hobi ini tidak sampai serius banget, cuman bermain Have aja. fun ya. Kalau biasanya sepak bola di mana? Di kampung aja sama teman-teman gitu. Fun aja. Have fun aja. Nggak pernah pertandingan langsung. Oke. Kok udah sepaneng ya? Kan sepaneng tak? Ya, santai. Udah yuk kita apa ya, bermain sedikit lah, mau nggak? Kita akan bermain namanya tepuk fokus. Jangan tahu gimana itu. Jadi nanti kalau ibu bilang pagi, kalian tepuknya 3 kali, siang 2 kali, sore 1 kali, malam enggak. Kenapa enggak? Karena kalau malam kan kita udah istirahat. Kalau pagi kan kita masih semangat tuh. Kalau siang udah semangatnya turun ya. Iya. Kalau sore udah loyo banget. Loyo. Nah malam waktunya istirahat. Nah ini nanti ibu bilang kalimat ini secara berurutan dulu. Nanti lama-lama ibu acak. Gimana? Kalau ada yang salah mau dihukum nggak? Kesepakatan aja, kesepakatan kita. Ya, Cirko. Dihukum. Iya, dihukumnya apa ya? Dihukumnya, ya ini kesempatan kita. Awalnya kita hukumnya apa? Bernyanyi atau kak udah ada aja ya? Ini kan buat santai aja. Ini apa? Apa Mak? Mas Rama. Bukannya revisi ke bawah. Ya usah ada itu aja, Ivan aja ya. Mana aja? Itu sudah nggak ada. Ya oke. Mulai ya. Iya. Pagi. Yang semangat toh, yang semangat, yang semangat. Ya. Jangan masuk cowok. Gitu kan juga toh. Pagi. Siang. Sore. Malam. Ya, bagus. Yuk lagi yuk. Pagi. Siang. Sore. Malam. Acak ya? Ya. Malam. Untuk kita kesepakatan nggak ada hukuman ya. Iya. Yuk lagi yuk. Yang semangat, yang fokus. Namanya tepuk fokus yang semangat. Gak boleh. Gak boleh gitu. Siang. Kurang siang. Malam. Ini kita
ya di Belum sarapan. Belum. Oh, nanti nggak sarapan dulu toh. Iya, enggak. Lupa lagi. Bawa bekal. Coba. Yaudah kita mulai lagi ya. Iya. Lebih fokus. Gini aja deh, kalau ada yang salah hukumannya aja biar seru. Ya, emang banyak. Apa ya? Ya udah gitu aja, nyanyi aja nyanyi, tapi nggak usah sampai selesai. Satu bait aja. Oke? Setuju enggak? Pagi. Ulangi. Pagi. Sore. Nggak boleh telat. Ya ulangi. Malam. Siang. Sore. Sore. Malam. Pagi. Siang. Sore. Pagi. Tepuk tangan. Ada hukuman malah fokus ya. Malah fokus. Oke, kita langsung ke intinya aja. Oh, sebentar. Sebelum itu kita sepakati dulu durasi kegiatan kita ini 45 menit, apakah cukup? Cukup. Apa kurang? Cukup, lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Iya. Oke, kita langsung saja lanjut ke intinya. Jadi kan seminggu yang lalu kan ibu suruh kalian ngisi angket itu dong, Iya. angket tentang permasalahan dari diri kalian. Nah, permasalahan yang paling banyak, yang paling tinggi itu tentang sosial kalian. Nah, kenapa tuh? Kalau boleh tahu dari siapa dulu? Mas, Untuk sosialisasi di daerah rumah saya itu jarang saya. Soalnya di rumah saya itu kebanyakan perumahan. Rumahan ya? Ya, jadi orang-orang di rumah itu jarang bersosialisasi sama orang-orang di luar perumahan gitu. Kamu udah coba gitu? Belum gitu, soalnya jarang sampai sana-sana gitu. Oke, lanjut dulu ya. Kalau dari saya itu di kampung saya sendiri, di saya soal. Oh, bentar ya Mas, bisa lebih keras sedikit nggak? Iya bisa. Iya. Cuman dari Iya. kalau dari saya itu di kampung saya sendiri Iya. di Karang Taruna itu kurang bersosialisasi, kurang maju lah Karang Tarunanya. Masih kurang akrab sama sini, jarang juga kumpul-kumpul. Oh iya. Lalu apa udah? Ya. Lanjut, siapa nih yang ketiga nih, siapa dulu? Sama dulu nih. Kristo. Oh, Kristo. Ya, Mas Kristo dulu aja deh. Dari saya tuh di sekolah. Agak banyak sedikit ya Mas. Saya kurang pede kalau mau ngobrol sama orang baru gitu. Iya. Jadi agak malu. Malu. Udah? Dia lanjut Mas kayak Kalau saya sih ya mirip-mirip sama Kristo, jadi kayak lebih ke masalah sosial di sekolah ya, terutama waktu awal-awal masuk di SMK 2 tuh kan kita kan lingkungannya baru ya, teman-temannya juga baru, terus jadi tantangannya tuh aku harus bisa nyesuaiin diriku sama teman-teman gitu biar bisa begitu. Soalnya tuh menurutku tuh emang dari sekolah yang sebelumnya itu beda banget ya, orang-orangnya beda banget, jadinya kayak tantangan tersendiri buat aku itu. Apalagi itu juga ngaruh ke ekstranya saya. Oh, ekstra. Ya kan saya kan ekstra basket. Nah di situ kan di basket tuh yang penting tuh namanya tuh ada chemistry. Ya, jadi kan ada chemistry-nya ya kan. Nah, Iya. kalau nggak bisa nyesuaiin sama teman-temannya itu susah jadinya. Nah, terus juga di sana tuh menurutku masalahnya ada di sedikit lebih apa gimana ya, senioritas gitu. Nah, jadi kayak intinya tuh aku tuh bingung kayak apa yang harus aku lakuin buat
orang-orang kayak gitu gitu. Oh iya. Nah gitu aja sih. Ya. Lanjut Mas. Kalau Akan saya agak bener ya Mas. gitu. Oh Mas. Ya. Itu maksudnya mirip-mirip sama Rama. Jadi di rumah sosialisasinya kurang, terus gak akrab sama teman-teman di desa. Di desanya kamu desa apa perumahan? Desa. Desa ya. Oke, terima kasih ya sudah mau sharing dan terbuka jujur. Kalau ibu nangkep nih, berarti kalian itu lebih ke apa ya? Dari Mas Rama sama Mas Dimas itu kurang komunikasinya dan berbaur. Kalau Mas Kristo itu malu-malu ya saat bicara, dan kalau Mas Bayu tadi lebih ke apa ya? Itu ya, mungkin susah untuk membangun chemistry itu ya mungkin ya. Apalagi di lingkungan baru. Kalau Mas Akan mirip dengan Mas Rama dan Dimas. Nah, kenapa sih kita harus apa ya? Harus membangun keterampilan sosial kita? Kenapa? Kalian tahu nggak? Kenapa kita harus bersosialisasi gitu? Ini kata kita makhluk sosial. Ya, ya. Terus? Ada lagi? Aduh. Aku jelasin ya, kenapa kita harus keterampilan sosial itu penting, karena kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain adalah konteks sosial secara efektif dan diterima oleh masyarakat. Kenapa? Hal ini meliputi kemampuan verbal dan non-verbal kalian, seperti berbicara, ekspresi wajah kalian, bahasa tubuh, serta kemampuan menyelesaikan diri dengan norma sosial. Keterampilan sosial ini cukup mencakup kemampuan itu seperti bekerja sama. Kalau misalnya kalian kerja, kan kalian kerja toh, kerja atau kuliah? Nah, itu kan kita pasti harus berbaur ya, gak boleh malu-malu toh. Jadi apa ya, membangun keterampilan sosial itu sangat penting bagi, ya nggak bagi gue aja sih, bagi kalian semua, iya kan? Iya. Nah, lalu apa ya, keterampilan sosial tuh ada aspeknya. Jadi kita nggak bisa apa ya, aku rasa baru aku sih malu-malu ngomong. Kita nggak bisa gitu terus, kita harus keluar dari zona nyaman kita toh. Nah, yang pertama itu ada kesadaran sosial. Nah, kesadaran itu kemampuan memahami situasi sosial dan konteks interaksi. Jadinya kita bisa mencoba untuk berbaur lebih dahulu kitanya. Kita coba aja. Kalau emang orang itu udah nggak respon kita, kalau nggak respon sih, maksudnya kayak apa ya, nggak terlalu menanggapi kita nggak sih, kayak misal kita udah senang banget nih bicara, tapi mereka tanggapannya gitu-gitu loh. Kayak excited sih. Udah excited sendiri. Ya udah, kita cukup itu aja pertama, cukup itu apa, cukup sampai situ aja, biasanya nggak usah, karena gimana ya, kalau kita udah mencoba berubah itu kan udah hal yang baik gitu, tapi tanggapan orang-orang gitu ke kita tapi itu ya kita malah down toh jadinya tuh. Lalu empati, tahu nggak empati? Empati itu kemampuan membangun hubungan personal dan memahami perasaan orang lain. Jadi kalau kita lihat nih yang Mas Bayu ngomong senioritas, itu kita lihat dulu perasaan dia. Kenapa sih kok dia mau merasa dia tuh apa sih senioritas? Nah, kita lihat apakah dia merasa kalau dia tuh apa ya, penguasa kan di sini. Nah, kita lihat tuh, kok
gini ya, apa ada yang salah? Kalau bisa ya kamu bilang, kamu kalau bisa apa ya gini, kamu coba bicara deh sama yang merasa senioritas itu. Kenapa kok tanggapannya, bukan tanggapan sih, ya benar ya, tanggapan ya. Kenapa kok kita dianggapnya kayak junior, kan bukannya harusnya setara nggak sih kalau gitu? Harusnya kan saling membantu dong. Nah kenapa nggak bisa diterapkan? Nah kan di situ kita bisa membangun empati kita di situ. Kita tanya lebih dulu gitu. Lalu yang kedua, gaya interaksi dan adaptasi. Tahu nggak yang kamu bilang tadi susah beradaptasi itu? Kamu udah coba beradaptasi? Udah coba ya. Ada beberapa yang berhasil, ada yang juga enggak gitu. Tergantung orangnya sih. Oh iya, emang seperti itu tergantung orangnya ya. Karena kita kalau udah mencoba itu, tapi orang itu menganggap kita apa sih ini kan ya kita kan jadi masuk kayak Lalu kenapa pentingnya keterampilan sosial ini? Kalian tahu nggak penting kita bersosialisasi itu apa? Mungkin jadi kayak kita punya relasi yang benar. Benar. Dia tahu hidupnya kayak gitu-gitu aja. nggak gitu-gitu aja, gimana tuh? Kayak ada Private berkembang. ya Jadi Mas Kristo udah ya Mas Akar. Nah, ini belum nyampe. Nah, kenapa sih pentingnya keterampilan sosial itu? Yang pertama, meningkatkan komunikasi. Seperti Mas Kristo tadi kan bilangnya malu-malu toh. Nah, kenapa tuh malu-malu? Kan pasti kita berpikir toh, kenapa ya kok aku malu-malu gini, nggak pede buat ngomong. Nah itu pentingnya kita bersosialisasi. Kita kan bisa karena bertemu orang itu beda-beda ya Mas. Kadang ada yang happy, kadang moodnya lagi bagus, kadang moodnya jelek. Jadi kan kita kalau mau ngajak berbaur kayak wah mana kita nggak tahu suasana hati dia gitu gimana gitu loh. Tapi bisa lah coba dulu, karena untuk apa ya, karena untuk meningkatkan komunikasi kamu. Semoga komunikasi kamu lebih lancar, lebih pede, lebih bisa berbaur. Karena kalau kita membangun relasi kan harus berkomunikasi ya enggak? Kalau kita nggak komunikasi, kita mau bangun apa tuh namanya, relasinya gimana? Masa telepati kan nggak mungkin ya, telepati ya. Oke. Yang ketiga, masalahnya apa lagi? Mas Akan? Iya, Pak. Masalah saya. Iya. Masalah saya. Tadi kamu bilang tadi loh. Ya, Kurang lebih ya. Kamu udah coba berbaur kah sama nggak sama dia, sama orang-orang di desa kamu? Udah mencoba. Tapi Gak enak aja gimana? Aku nggak tahu. Kurang cocok. Kamu ikut karang-karang lagi nggak? Di desa ada? ikut tapi Nggak pernah. nggak pernah ikut kumpul-kumpul. Karena itu ya nggak cocok. Oke. Terus tadi apa aja ya? Kalau saya itu sebenarnya kan saya ke Karanganyar tidak. Sebelumnya saya tuh di Grogol. Kalau sama warga daerah teman Grogol saya tuh cukup bersosialisasi sebenarnya. Tapi karena berbeda sudah lama di sini tuh. Tapi pindah sini tuh kayak bersosialisasi sama
agensi itu kayak susah gitu. Soalnya Ya, karena kayak dari kecil gitu. perubahan juga Iya, ya, karena perubahan perumahan juga. itu bukan identik sih ke orang, tergantung orang-orangnya aja mau berubah apa enggak Iya. gitu loh. Kalau perumahan di dekat rumahnya ibu nih enggak sih, mereka bisa berbaur itu tadi. Nah, kau udah tegang ya? Kalian tegang dah? Iya. Ibu yang tegang. Habis itu kita main lagi aja yuk, gimana? Kayak lagi. Biar maksudnya kita udah nggak tegang lagi gitu loh. Iya, boleh mencairkan. Ya mencairkan suasana. Berita ini apa? Bayu ya. Iya, iya. Mau urut apa nggak urut? Terserah. Serah ibu ya. Iya. Hukuman lo ya. Iya. Apa nggak usah? Terserah. Nggak usah. Susah. Ya pagi. Coba antar, ya yang banter. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Pagi. Sore. Malam. Ya fokus. Yuk, pagi. Siang. Sore. Malam. Oke, kita kan udah sharing tentang permasalahan kita. Di sini bahasanya apa ya, solusi. Kalau dari pengalaman ibu dulu, ibu dulu tuh juga kurang sih berbaurnya. Ibu kan saya juga ikut organisasi dalam kuliah itu. Nah, kenapa aku ikut organisasi ya karena itu, karena aku ingin meningkatkan komunikasi aku, komunikasi itu lebih bagus lagi. Karena dalam organisasi itu kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda pengetahuan. Nah di situ mulailah pelajari, oh iya orang-orangnya beda-beda. Jadi komunikasi kita itu bisa ya kadang bisa ada, kadang enggak, tergantung situasi. Jadi ibu dulu itu yaitu solusi pertama itu keluar dari zona nyaman ibu mengikuti organisasi yang dimana organisasi itu gimana ya orang-orangnya berbeda-beda lah. Apalagi kalau komunikasi kadang kita beda pendapat, kayak aku misalnya A, si ini B. Nah itu kan kita cekcok kan pasti. Nah di situ ibu menyadari sih, oh iya komunikasi sama orang lain itu beda dan kita harus mempelajari lah komunikasi yang baik itu gimana. Lalu dalam organisasi ibu sih nggak ada senioritas tuh nggak ada ya. Tapi ya itu aja, berbeda pendapat dan kalau merasa diri kita lebih wow ada. Nah itu gimana? Nah di situ ibu ya nggak mulai berdekati sih. Ya kita ngobrol lah bareng, kenapa kok kalau ngomong nggak bisa santai. Bukan, kenapa kalau ngomong harus menggunakan nada yang tinggi. Kan kita bisa tuh pakai nada rendah. Nah itu cara berkomunikasi yang baik. Jadi kita kan punya masalah, itu udah kita selesaiin dengan komunikasi. Kalau kita punya masalah diem-dieman kok gimana mau selesai, ya kan? Lalu apa lagi ya? Solusi dari ibu ya, tadi sih seperti kita harus keluar dari zona nyaman kita. Maaf ya ibu, kurang fokus aja. Kalau ini ya solusi ibu itu tadi. Lalu untuk apa tadi senioritas ya udah jelas itu juga, karena
digituin nggak enak sih, Iya. jujur enak juga. Merasa di, oh iya pernah ibu pernah ngikuti organisasi, ibu digituin. Nggak enak banget, kalau dipedem nggak enak loh. Iya. Makanya ngomong kita berkomunikasi dengan baik. Jadi solusinya diomongin langsung gitu ya. Iya, kalau kita hati kita ganjel yuk kita ngomongin. Kalau kita nggak berani ngomong, bentar ya. Iya. Kalau kita nggak berani ngomong ya kita bakal terus-terusan nggak ditindas sih. Apa ya katanya lebih disepelekan lah kalau kita nggak berani mengungkapkan perasaan kita. Kalau kalian bingung, mungkin ini tetangga saya kurang bergaul, suasana desa saya kok kayak gini bu, nggak kayak sebelumnya. Ya gimana ya, kan setiap orang tuh berbeda tuh. Iya. Tinggal kitanya aja. Kita mau nggak, kalau kan tadi bilang kita coba bergaul. Kalau orangnya nggak menanggapi, ya udah. Yang penting kita udah punya usaha untuk apa ya, bergaul, untuk meningkatkan interaksi sosial kita ke orang-orang yang emang agak susah ya, susah buat diajak bergaul seperti itu. Nih lalu apa lagi ya? Ada yang mau nambahin? Ada yang maksudnya ada yang punya masalah yang lain gitu? Iya. Enggak. Nggak ada. Gak ada sih Bu. Iya gak ada sih. Kalau di rumah sih saya aman-aman aja. Cuman kalau ya gak ada masalah sosial itu. Cuman di sekolah aja. Sekolah aja, yang lain. Kamu kan di rumah ya? Kalian di rumah. Kalau di sekolah? Malah sih awal-awal ya nggak kenal gitu. Terus saya sama Rama satu SMP aja nggak kenal. Oh iya, satu SMP. Iya, awalnya Nggak itu kenal. nggak kenal. Soalnya dulu SMP saya sering berinteraksi di kelas terus. Introvert. Iya. Jadi saya satu SMP aja nggak kenal. Tapi sekelas apa enggak? Nggak pernah. Jadi saya nggak kenal. Jadi mulai waktu terus berlalu ya makin lama semakin kenal semuanya. Kayaknya baru di sini. Iya. Gimana tuh kayak pertama kenalan? Boleh dong sharing biar teman-teman juga punya tahu gimana sih kita bergaul dengan baik itu gimana? Kan kalian asalnya nggak saling kenal, di sini malah jadi teman baik. Nah itu awalnya gimana? Mungkin dari Kak Linda apa teman-teman kita ini nanti bisa ya sedikit mencontoh lah. Jadi pas lainnya tuh soal membahas SMP dulu itu, nah kita kan juga membahas SMP yang dulu, kita kan tahu itu dulu, jadi deket waktu. Oh ya, deket lewat mana? Pas kan waktu itu pernah bercerita bahas tentang SMP-nya dulu. Nah, saya kan sama Rama kan SMP-nya kan sama, Ya. jadi bercerita itu nyambung gitu. Jadi langsung wah orangnya Asik. terus berteman. Ini teman kamu pertama kali di SMP, di SMK ini. Ya kenalnya pertemuan ini. Soalnya kan duduknya juga kan pas awal-awal di kelas itu belakang saya. Jadi saya ngobrolnya langsung sama. Langsung nyambung. Ya, Oke, kalau yang lain, Mas Akan Sama juga, saya Rama juga. sama Rama juga. Itu gimana? Kan kamu bisa toh, kamu di sekolah bisa bergaul. Kamu kan tidaknya di rumah agak sulit ya. Nah, kamu nggak nerapin sekolah dan di rumah cara kamu bergaul? Kalau di sekolah tuh banyak orang bisa cari yang teman yang nyambung gitu. Ya cuma itu saya.
teman kamu yang pertama lama. Teman kamu yang pertama lama. Ya. Dengan duduknya sebelah. Oh, ini kalian duduknya bersebelahan. Nanti yang kenalan siapa dulu tuh yang ngasih kenal pertama? Kan dulu dari 1 TI, TI 5. Dulu kan pas ada SM segi TI. Ya. Lalu 1 TI sama anak. Jadi kayak setiap jurusan tuh dibuat kayak kelompok dulu. Oh, beda-beda. Iya. Itu kan ada 5 kelas. TI ini sama 5. TI 5. Jadi TI 1, TI 2 gitu. Nanti dikasih tugasnya ya. Iya kayak itu nanti buat ya kayak beli kelompok. Kelompok terus menilai itu bahan tahu Itu kayak baur. Ya. Bagus tuh. Iya. Bagus. Jadi ada lagi nggak? Mas Kristo nih dari tadi. Kamu malu-malunya gimana kalau di kelas? Kita ini aja nggak apa, nggak tadi. Takut kalau mau mulai ngobrol. Jadi kamu kan bilang kalau kamu tuh nggak pede. Ya. Terus kamu pas itu apa tadi MPLS ya? Itu kamu gimana? Temannya? Ikut nyaut-nyaut aja sih. Ikut nyaut aja. Nyambung. Teman pertamamu siapa? Cuy. Coy. Itu gimana kamu mulai berteman sama dia? Kan itu bisa menjadi edukasi kamu toh. Biar ada jadi tahu. Baik. Lupa ya. itu orangnya asik. Iya. Teman pertama kita itu saya juga Joy. Coy itu cowok cewek. Cowok. Dengan sekarang TAPA juga. Iya, kelas. Iya. Dia orangnya asik. Jadi teman pertama itu mantap tuh. Ada yang makan Jadi mantap tuh. Gitu. Iya. Karena kita udah sharing, kalian kan mengajukan permasalahan dari masing-masing kalian. Kita udah sharing, kita bahas, kita juga udah memberikan solusi lah ya. Di depan ada nggak solusi gitu? Ada nggak solusi dari kalian buat teman-teman kalian? Jadi nggak gitu aja. Kalian mungkin yang gak keras mah. Percaya yang biasa malu-malu gitu. Iya. Jadi keluar dari zona nyaman. Iya. Aku juga dapat tips dari temanku kalau misalnya kita baru ngomong sama orang dulu tuh, misalnya kita malah so asik dulu gitu. Biar kayak kalau misalnya orang ini welcome mesti nanti kita mesti jadi teman gitu. Tapi kalau misalnya nggak nanggepin terus kayak sejual model gitu, ya berarti Emang dia yang susah. Yang ibu bilang tadi dia apa cuma iya. tidak loh. So asik juga nggak apa-apa, tapi kita lihat dari orangnya. Takutnya malah apa sih? Malah kita malah jadi bicaan dari orang lain loh. Udah? Oke, kita udah di tahap pengakhiran nih. Di sini ada nggak kesan atau pesan saya setelah kita melakukan kegiatan ini gitu? Evaluasi kalian, apakah ini membantu atau enggak? Apa lebih kayak lebih plong gitu rasanya? ya kesannya ya tadi itu lebih plong terus juga asik ya terus kita ngobrol kayak gini santai gitu terus kita juga jadi nemu solusi. Nah, Ada lagi ya semuanya deh aku pengen dengar semuanya kan ini kita kan kelompok baru-baru ya. Untuk cuma satu orang aja. Pendapat aja nanti. Dari Rama. Bisa membantu aja. Iya kan Dimas sudah ganti. Iya kan Dimas sudah ya. Santai. Mungkin nggak terlalu juga. Kelihatan. Ya. Pesan kamu deh dalam mengikuti bimbingan kelompok ini apa? Apa tuh? Senang. Senang. Plong enggak? Gitu.
Jadi langkah lanjutnya deh, langkah lanjutnya ini kalian mau belajar. Langkah lanjutnya itu memperbaiki sosial kalian. Ya satu kan yang dikasih sama ibu tadi. Ibu tadi. Ya. Kan harus Pesan deh, saya kan pesannya. Iya kan kalau mau nggak apa-apa kan pesan ya. Misalnya besok lebih ngaji bu, apa nggak usah lama-lama ya bukan pesan apa ya? Ya pesan jalan aja. Iya, Gak ada sih Bu, dia ini seru banget, jadi kayak gak ada yang kurang gitu sih. jujur. Iya sih ceria. Oke, di sini gue mengucapkan terima kasih untuk kalian semua sudah mau meluangkan waktu sampai istirahat nggak ya? Langsung aja nanti gambar. Tidak enak loh. Nggak apa-apa. Oh gitu, ya udah aku mengucapkan terima kasih untuk waktu yang kalian sempatkan di sini. Sebelumnya itu kan tadi kita udah mengawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Siapa nih? Siapa selain Bayu deh? Ya. Ya sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi ini kita doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya semuanya. Jangan ngomong dulu. Ya,